Pagi datang bukan sebagai harapan, tapi sebagai pengingat bahwa hari ini lagi-lagi siapa aku akan ditentukan oleh layar kecil di genggaman. Ia bangun bukan karena mimpi, tapi karena rasa takut tertinggal. Takut tidak dilihat, tidak dianggap, tidak diikuti. Ia tak lagi sekolah untuk belajar, tapi untuk tampil. Di balik senyum palsu di video nanti, tersembunyi seorang bocah yang tak tahu apakah ia masih punya suara sendiri, atau semuanya hanya gema dari dunia yang terus berteriak, ikuti atau hilang. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kalian buka bukunya halaman 52. Gak semua yang viral itu layak diikuti. Tapi buat Pedi dan Meni, popularitas di layar kecil lebih penting dari kedamaian kelas. Bikin tren aja kayak gitu. Tren apa ya? Yang lagi viral, Ini gak sih? yang sandal bolong. Iya kan, biar FYP. Betul. Tapi di sini gimana? Itu ada. Nah. Oke. Nah, nanti aku videoin kamu. Terus jangan lupa endingnya kamu ngesot supaya lebih dramatis. Oke. Aku siap. Hidup ini keras kayak sandal bolong. Apa sih pentingnya semua itu? Besok ada yang viral lagi, ngelodeh di kantin. Mereka pasti juga ikutan. Kalau semua orang lompat ke jurang, lo juga lompat. Bukan lompat, mereka merekam dulu, baru lompat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kalian akan menggambar tentang pemandangan di sekolah. Ada Nona Ambon nggak di sini? Tadi, keluar sekarang. Ini bukan tempat drama. Lo tuh kenapa sih, Bet? Ini sekolah, bukan panggung TikTok. Loh, semua orang juga ngerasa gua ngehibur. Iya, daripada kelasnya sepi, kolot banget sih lo. Bukan kolot, lo itu egois. Lo bikin satu kelas susah cuma demi viewers. Apaan sih kalian semua? Satu sekolahan juga ikutan? Sudah, saya akan lapor ke Bapak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Terus sebenarnya juga ya, Bu, kami sudah nyoba negur ke mereka. Cuma mereka itu selalu merasa paling keren gitu karena selalu digituin sama teman-teman yang lain. Iya Bu, dan parahnya satu sekolah itu jadi ikut-ikutan Bu. Semua itu demi viral, tapi yang rugi kita semua. Oke, Ibu sadar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Kadang kita memang nggak sadar kalau kita udah terlanjur hanyut dalam arus ramai gitu ya. Tapi arus masih bisa dibelokkan asalkan ada yang mau
mendayung seperti itu. Pernah nggak kalian membeli sesuatu karena orang lain beli juga? Pernah. Terus ngelakuin challenge karena takut FOMO? Nah, itu namanya bandwagon effect. Nah, efek psikologis yang bikin kita ikut-ikutan. Nah, itu bukan karena yakin, tapi karena kita takut beda sama yang lain. Dan itu bisa berbahaya kalau nggak segera dikendalikan. Tuh. Kayaknya kita banget ya. Aku kira keren. Ternyata sekarang kalau kita lihat malu sendiri. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat Gue belajar mikir, baru. kita ini bukan trendsetter, tapi kita followers yang takut kalau misalkan nggak viral. Dan demi itu, kita bikin kelas kacau dan bikin orang risih. Terus kita harus gimana? Kita mulai minta maaf dulu nggak sih? Sisanya ya pelan-pelan. Aku minta maaf, Gun sama Nis. Aku sama Manny cuman pengen diakuin aja. Kita ngerti kok, tapi ada cara lain buat dikenal. Jadilah dirimu sendiri aja. Kalau lo butuh support, kita ada di sini bareng. Tapi sekarang kita mikir dulu sebelum ikut. Oke, jadi ketika kita mau untuk sadar, jujur, dan berubah, itu adalah awal yang luar biasa. Kalian semua anak-anak yang hebat. Tak semua perubahan dimulai dengan ledakan. Kadang cukup dengan duduk berdua, membuka buku, dan membuka hati. Dulu, mereka bersaing mencari viewers. Kini, mereka saling memberi ruang untuk memahami. Tak ada tantangan, tak ada filter, hanya dua teman yang saling menjaga jalan pulang dari keramaian dunia. Kadang, langkah kecil ke dalam diri sendiri adalah bentuk keberanian terbesar. Dan hari itu, Paddy dan Manny belajar satu hal yang belum pernah mereka temukan di TikTok, bahwa menjadi diri sendiri adalah tren terbaik yang bisa mereka ikuti.